Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, kebenaran hari ini berjudul Berjaga-jaga terhadap tipu muslihat iblis. Karena Allah mengasihi manusia, maka Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kebaikan di sini adalah menjadi serupa dengan Yesus. Kasih Allah diwujudkan dalam tindakannya mengkondisi orang percaya mengalami berbagai pergumulan. Memang hal ini sukar dimengerti, tetapi inilah fakta yang dialami setiap orang yang mengasihi Allah. Tindakan Allah tidak mudah dipahami, tetapi kalau kita percaya dan belajar mengerti, kita akan memahami maksud-maksud Allah yang sangat cerdas dan bijaksana, melalui segala pergumulan yang kita alami. Ternyata keadaan-keadaan yang sulit yang dialami orang percaya dimaksudkan untuk mendewasakan orang percaya. Keadaan-keadaan sulit yang dikemukakan oleh Paulus dalam Roma 8 ayat 35-36 antara lain penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan atau ketelanjangan, bahaya pedang, bahaya maut sepanjang hari, dan dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Hal-hal ini justru menunjukkan mereka lebih dari orang-orang yang menang, sehingga orang percaya dilayakkan untuk dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Idealnya bagi orang percaya, keadaan-keadaan yang sulit tidak dapat merenggut kebahagiaan hidup. Maksudnya orang percaya yang benar itu tidak akan menjadi kehilangan kebahagiaan hidup walaupun dalam keadaan-keadaan yang sulit. Inilah yang salah dimengerti oleh banyak orang Kristen. Banyak orang yang berpikir bahwa keadaan yang sulit selalu sebagai serangan iblis yang membuat orang percaya tidak bahagia. Jadi kalau mereka berkeadaan tidak menyenangkan, artinya situasi dunianya sulit, mereka merasa sebagai orang-orang yang kalah. Keadaan yang sulit justru menyempurnakan karakter orang percaya, saudaraku. Justru menyempurnakan karakter orang percaya. Pada zaman Musa, bagi Allah tidak sulit untuk menaklukkan Mesir dengan kekuasaannya, sebab kuasa Allah tidak terbatas. Tetapi sangatlah sulit bagi Allah menghadapi kekerasan hati dan tegar tengkuknya bangsa Israel. Sehingga sulitlah bagi Elohim Yahweh tersebut, sulit bagi Elohim Yahweh untuk menaklukkan karakter bangsa Israel agar mereka berubah menjadi dewasa dan dapat dipercayai mewarisi Kanaan. Hal ini paralel atau sama dengan kehidupan orang Kristen. Allah tidak sulit menyelesaikan kesulitan-kesulitan, problem-problem yang dihadapi orang Kristen. Adalah mudah bagi Allah untuk membuat orang Kristen bisa melewati berbagai kesulitan hidup. Juga hal yang sangat mudah bagi Allah melimpahi orang Kristen dengan berkat materi, menjadikan mereka berkedudukan, berpangkat, dan terhormat. Sangat mudah bagi Allah membuat orang Kristen menonjol dalam bidang-bidang kehidupan yang digumuli manusia. Tetapi bidang politik, ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya, itu bukan hal yang sulit untuk dibuat berhasil dalam kehidupan orang percaya. Saya ulangi, Tuhan bisa kok dan mudah membuat orang Kristen menonjol dan sukses dalam bidang-bidang yang digeluti.
seperti bidang politik, ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Tetapi menjadi hal yang tidak mudah bagi Allah untuk mengubah hati orang Kristen yang masih memiliki banyak keinginan, sehingga hati mereka menjadi tempat berpijak iblis. Untuk ini hendaknya orang Kristen tidak terkecoh dengan tawaran iblis untuk menikmati dunia seperti anak-anak dunia menikmati dunia sekarang ini. Harus selalu diingat ya saudara, bahwa mengingini dunia berarti sama dengan menyembah iblis. Lukas 4 ayat 5-8. Kalau orang percaya di gereja perdana, gereja mula-mula pada abad pertama dimurnikan melalui penganiayaan, tetapi orang percaya di zaman sekarang ini harus dengan tekad dan komitmen yang bulat meninggalkan percintaan dunia. Saudara, dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-6 tertulis bahwa tertulis bagaimana Yesus tidak membantah ketika iblis menyatakan bahwa iblis memiliki kekuasaan atas materi, yaitu dunia. Ya, iblis menyatakan bahwa dirinya dapat memberikan kekayaan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi kekayaan dunia ini dapat menjadi umpan yang sangat baik, umpan yang sangat menyenangkan untuk menjerat manusia agar tidak mengikuti jalan Tuhan. Cara inilah yang dipakai oleh iblis untuk mencoba menjerat Yesus. Iblis berusaha membeli orang Kristen dan menyita iman mereka dengan menggunakan harta dunia ini. Saudaraku, dari hal ini iman sejati orang Kristen pun dirusak atau dapat dirusak ketika mereka dapat terbujuk mengingini dunia. Nah, hal inilah yang tidak dipahami oleh banyak orang Kristen. Bahkan tidak dipahami oleh para pendeta, hamba-hamba Tuhan, dan para pembicara di mimbar-mimbar Kristen. Banyak orang Kristen telah terlalu jauh mentolerir praktek hidup yang sebenarnya sangat duniawi menurut kebenaran Alkitab. Bahkan banyak kegiatan-kegiatan pelayanan rohani atau kegiatan-kegiatan gereja yang ternyata digerakkan oleh gairah duniawi dengan banyak motivasi yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Semua kegiatan tersebut walau bungkusnya pelayanan, tetapi di dalamnya tidak ditujukan bagi kemuliaan Allah. Dengan kondisi seperti ini, banyak orang Kristen ada dalam tawanan, ada dalam belenggu iblis. Orang-orang yang tidak menyadari kebenaran ini, tidak tahu ya kebenaran ini, tidak akan berduka tatkala ia tidak memiliki maksud saya orang-orang yang menyadari kebenaran di atas, orang yang menyadari kebenaran yang saya kemukakan ya saudaraku, bahwa kebahagiaan kita hanya Tuhan. Itu tidak akan berduka walau tidak memiliki kekayaan. Ia mengerti dan menghayati bahwa harta yang dia miliki itu di surga, bukan di bumi ini. Kemuliaan bersama dengan Kristus itulah harta surgawi yang dinantikan. Seperti Yesus menolak dengan tegas bujukan memperoleh kekayaan dunia, demikian pula mestinya orang percaya Yesus menjadi teladan kita, saudaraku. Dan kalau kita sungguh-sungguh bersikap seperti Yesus, kita dapat menjadi anak-anak Allah yang berkenan. Kita dapat mengerti lebih banyak kebenaran-kebenaran rahasia kerajaan Allah, makin serupa dengan Yesus di tengah-tengah dunia yang materialistis ini, ya, dunia yang jahat ini. Saudara, kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.
Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.